Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tekanan pada zat cair menggunakan media pembelajaran PET. Nah, untuk link nanti saya sertakan di deskripsi. Kalian bisa klik link untuk membuka aplikasi ini melalui browser pada smartphone, tablet, maupun di laptop atau komputer. Nah, ketika kalian sudah membuka aplikasi ini, maka tampilan awalnya seperti ini. Di sebelah kiri ada pilihan bentuk kolamnya. Yang pertama, ini pilihan bentuk yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita kembali ke bentuk kolam yang pertama. Di paling atas di sini ada keran untuk mengisi air pada kolam. Kemudian di sebelah pojok kanan bawah kolam ada keran untuk melakukan pengosongan air, untuk menurunkan permukaan air. Nah, kemudian di sebelah atas ini ada alat ukur tekanan. Nah, satuannya di sini kita bisa pilih satuan metrik atau satuan internasionalnya adalah dengan Pascal, atau di sini dalam kilopascal. Kemudian ada satuan lain yaitu satuan atmosfer, dan ada satuan lain yaitu PSI. Nah, satuan PSI ini seringkali kita gunakan pada waktu mengisi tekanan angin pada motor atau mobil di pompa angin, pompa nitrogen pada SPBU. Sedangkan atmosfer ini adalah tekanan pada permukaan air laut. Nah, tekanan apa? Tekanan dari udara. Jadi tekanan hidrostatis itu kan tekanan pada air. Sebenarnya udara juga punya tekanan, karena udara juga merupakan fluida. Nah, tekanan udara di atas permukaan air laut itu adalah 1 atmosfer. Nah, kalau atmosfernya kita matikan, maka tekanannya 0. Karena tidak ada udara, maka tekanan udaranya 0. Kalau kita on kan ini. Nah, kalau atmosfernya kita off dan alat ukurnya kita masukkan ke dalam air, maka yang terukur di sini hanya tekanan hidrostatis saja. Tapi kalau atmosfernya kita nyalakan on, yang terukur di dalam air ini adalah tekanan hidrostatis ditambah tekanan dari udara. Nah, kita off-kan saja. Nah, kemudian kita tahu konsep tekanan hidrostatis adalah hasil kali antara massa jenis cairan dikalikan gravitasi dikalikan kedalaman. Jadi, semakin besar massa jenis cairannya pada kedalaman yang sama, maka tekanannya juga semakin besar. Untuk memudahkan pengukuran kedalaman, kita bisa memanfaatkan grid. Grid yang pojok kanan atas ini kita nyalakan, kemudian atau penggaris kita juga nyalakan penggarisnya. Nah, di sini kita bisa mengukur pada kedalaman 1 meter tekanan hidrostatisnya berapa. Nah, kita ukur pada kedalaman 1 meter. Ternyata kalau cairannya madu, massa jenisnya besar, maka tekanan hidrostatisnya juga besar. Kalau kita ganti ke minyak bumi, maka tekanan hidrostatisnya juga mengecil. Nah, kita buat ini sebagai air saja. Air massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Nah, pada kedalaman 1 meter kira-kira mendekati 10 kilopascal. Nah, gravitasi bumi itu 9,8 meter per sekuan kuadrat, tapi kita biasanya menggunakan angka 10 untuk memudahkan perhitungan. Nah, semakin besar gravitasi, misalnya kita mengukur tekanan hidrostatis pada planet Jupiter, maka tekanannya juga semakin besar. Karena tekanan hidrostatis tadi bergantung pada massa jenis fluida dan gravitasi serta kedalaman. Nah, semakin ke dalam, tekanan juga semakin besar. Bentuk zat cair itu tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis. Misalkan saya ganti ke bentuk kolam nomor 2. Nah, lihat. Kolam pertama maupun kolam kedua asal kedalamannya sama, tekanan hidrostatisnya juga sama. Kedalaman diukur dari permukaan. Jadi kalau yang kedua kita kurangi airnya, ya pasti berbeda kolam pertama dan kedua. Tapi kalau kolam pertama kita penuhi, kolam kedua juga kita penuhi, berarti kan kedalamannya sama alat ukur ini. Nah, tekanannya juga sama.
Kalau yang ketiga ini tentang hukum Pascal. Hukum Pascal, ketika diberi beban, maka yang sebelah kiri akan turun, yang sebelah kanan permukaannya akan naik, kayak dongkrak hidrolik pada cucian mobil itu menerapkan prinsip seperti ini. Tekanan pada zat cair akan diteruskan ke segala arah sama besar. Oke, silakan bisa dimain-mainkan, bisa bereksperimen. Ini alat ukurnya juga tidak hanya satu, kita bisa gunakan beberapa alat ukur. Oh, ternyata pada kedalaman yang berbeda, tekanan hidrostatisnya berbeda-beda. Selamat mencoba, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.